Shalom, damai di hati. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini, Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Dalam persiapan, marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita saat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 7, Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ibadah ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami boleh ada di hari sukacita Minggu 28 Juni. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, sehingga kami boleh menikmati hidup dalam segala situasi yang Engkau izinkan jadi bagi kami. Dan kami bersukacita karena kami boleh lagi memuji dan memuliakan Engkau dalam persekutuan yang indah dengan jemaat Rondor Paniki Bawah, sekalipun kami ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus ada bersama kami, dalam hati kami, dalam keluarga kami, di tempat dimanapun kami ada, untuk membawa kami terus menikmati sukacita memuliakan Tuhan. Karena terpuji Engkau Bapa yang menyertai kami, dan kami percaya ibadah kami jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Serikat Persaudaraan. Sempurnakan persatuan di
Jemaat disilakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Dengan kepala tertunduk, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui bahwa ada begitu banyak pelanggaran dosa yang kami lakukan. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan pandemi yang membawa situasi perubahan besar dalam hidup pribadi, keluarga, bahkan di tengah jemaat dan masyarakat, ada saja yang kami lakukan, pikirkan dan perkatakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Engkau mau dalam segala situasi kami tetap mengucap syukur, tetap melihat kepada Tuhan, mengandalkan Engkau, dan mau menjadi saluran berkat bagi sesama. Tetapi dalam situasi yang tidak menyenangkan, kami lebih mementingkan diri kami lebih fokus pada diri kami, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kami, sehingga tidak ada sukacita, apalagi ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami mengaku bersalah Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang sudi mengampuni kami, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasih, tidak memperhitungkan pelanggaran dosa kami, tapi dengan tulus mengampuni kami di atas kayu salib dengan darah Yesus. Kami datang mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Meski tak layak diriku. Meski tak layak
Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Bapa, kami selalu merindukan suara-Mu diperdengarkan bagi kami. Karena suara-Mu selalu menjadi kekuatan, semangat, bahkan terus membaharui hidup kami. Dalam persekutuan yang indah di hari Minggu ini, perdengarkanlah suara-Mu bagi kami Bapa, lewat firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Beri roh pengertian bagi kami, agar kami mampu memahami apa yang Engkau kehendaki, untuk kami mampu melihat saudara-saudara kami bekerja sama, saling menolong satu dengan yang lain, didasarkan kasih Yesus yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpuji Engkau Bapa, Engkau yang berfirman, kami mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Bagian Alkitab yang akan menuntun kita dalam perenungan di sepanjang minggu berjalan ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dengan perikop bantuan untuk jemaat Yerusalem dan rencana Paulus. Firman Tuhan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak, dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian pembacaan Alkitab. Sebelum kita merenungkannya, kita menyanyi Tinggallah dalam Yesus. Shalom.
damai di hati, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, tema perenungan kita di minggu ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, dengan pembacaan dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudaraku, ada semboyan yang identik dengan orang sulut, yaitu sitou, timou, tumou, tou, yang artinya manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Saudara, di masa pandemi yang sementara kita hadapi sekarang ini, ada banyak perubahan yang terjadi. Ada banyak hal yang membawa kita harus menjalani hidup tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karenanya, menurut saya, semboyan sitou, timou, tumou, tou dari Gubernur Sulut yang pertama, Bapak Samratulangi, itu pas untuk kembali kita renungkan dan kembali menjadi semangat dalam perjalanan hidup kita. Karena hidup saat ini, sekalipun banyak hal yang tidak menyenangkan, sebagai orang percaya tetap mau diingatkan untuk kita peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Sekalipun kita pun mengalami apa yang dinamakan tantangan pergumulan di masa pandemi ini. Oleh karenanya saudara, dalam perenungan di minggu ini, firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9 mengajak kita untuk melihat bagaimana sebagai orang percaya kita bertindak, bagaimana sebagai orang percaya dalam situasi ini sikap kita agar tetap ada untuk memuliakan Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Karena orang-orang kudus yang ada di Yerusalem mengalami bencana kelaparan. Hanya mereka yang sehati berkerinduan untuk memberikan sumbangan. Dan itu yang Paulus ingatkan tentang pengumpulan uang, dan dia mau sebagaimana petunjuk yang dia berikan kepada orang-orang di Galatia, demikian juga dilakukan oleh jemaat Korintus, bahwa pengumpulan uang itu dilakukan bukan nanti ketika Paulus sudah ada di tengah-tengah mereka. Itu menghindari agar supaya ketika memberi tidak cuma mencari muka kepada Paulus, atau memberi cuma karena terpaksa, karena ada Paulus di situ maka memberikan supaya Paulus lihat. Karenanya Paulus ingatkan seperti kepada jemaat di Galatia, kumpul persembahan yang ingin engkau berikan, lalu bawa setiap minggu, di hari pertama di minggu itu di tempat ibadah. Nanti ketika Paulus datang, itu sudah tersedia dan itu diambilnya dan dibawa kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Dan selanjutnya Paulus menuliskan tentang rencananya bahwa dia mau untuk ada di jemaat Korintus, dan dia berencana akan tinggal di Korintus sampai musim dingin. Dia akan melalui Makedonia,
Tetapi untuk sementara ini dia ada di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Dan saudara, apapun yang direncanakan oleh Paulus, apapun yang dilakukan oleh Paulus dalam perjalanannya, kegiatannya di Galatia, kegiatannya di Korintus, kegiatannya di Efesus, semua itu menurutnya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun banyak penentang. Nah, saudara, apa pekerjaan penting yang dan besar yang menurut Paulus itu adalah hal yang harus dia lakukan, yang harus dia kerjakan? Pekerjaan penting dan besar itu adalah menyampaikan berita sukacita tentang Injil Yesus Kristus, bahwa Allah begitu mengasihi umatnya sehingga dia datang memberikan anaknya Yesus Kristus. Bahkan Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung semua penderitaan, untuk menanggung semua kesedihan, untuk menanggung semua beban berat orang yang percaya. Dan di atas kayu salib dia memberikan kedamaian, ketenangan, kemenangan bagi semua yang mau mengakui dia Yesus Tuhan Juru Selamat. Inti pengajaran Paulus bahwa cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, jalan satu-satunya kepada Bapa, sehingga dia mau semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hal yang penting, dan saudara, itu yang mengubah kehidupan jemaat Korintus. Mereka mau memberikan bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Bahkan ada dalam tulisan yang lain dari Paulus mengatakan bahwa kalau melihat mereka itu sebenarnya orang-orang yang boleh dibilang tidak berkelimpahan, tetapi karena sukacita menerima Yesus, mereka mau memberi sumbangan untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus dengan sukacita memberi didasarkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus, didasarkan dengan kasih kepada Yesus Kristus, dan mereka tahu Yesus yang telah menolong mereka, Yesus yang mengendalikan hidup mereka. Maka kegerakan hati untuk membantu orang lain karena Yesus, bukan karena Paulus, bukan karena mereka bisa, tetapi karena Yesus. Dan itu juga yang membawa Paulus untuk berani meminta, kalau boleh bilang mengingatkan mereka untuk pengumpulan uang bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Dan alasan kasih Yesus itu juga yang membawa Paulus tetap mengadakan perjalanan pekabaran Injil di Galatia, di Korintus, di Makedonia, di Efesus, di mana saja Paulus punya kesempatan. Tetap yang dia utamakan memberitakan kasih Yesus, mengutamakan, meninggikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang ini, dengan banyak perubahan yang kita alami karena masa pandemi, perekonomian kita sepertinya tidak stabil. Kalau yang punya gaji tetap setiap bulan, ibarat tidak terlalu berasa. Tapi kalau yang cuma mencari hari ini, makan hari ini, maka batasan untuk beraktivitas di luar, maka terasa perekonomian mereka sangat terganggu. Sehingga tidak sedikit dari orang-orang percaya menjerit karena tidak lagi memiliki penghasilan. Belajar dari apa yang dialami oleh orang Korintus. Saudara, kita diajak bukan hanya melihat situasi yang kita alami, bukan hanya melihat pergumulan yang kita hadapi,
Tetapi kita diajak, mari saudara, lihat Yesus yang menjadi Tuhan kita. Lihat Yesus bahwa apapun yang kita alami, dia tidak pernah tutup mata. Dia selalu membuka mata, dia selalu membuka telinga untuk mendengar kita. Dia selalu mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karenanya kenali dia lebih dalam, kenali dia lebih dekat dengan kasih-Nya yang sempurna. Karena kalau kita mengenal kasih-Nya yang sempurna itu saudara, itu akan mampu mengubah kita memberi bantuan dengan tulus, memberi bantuan dengan sukacita. Tetapi juga ketika kita tidak mampu memberi, bukan berarti tidak ada yang bisa kita berikan. Ada saudara, engkau tidak mampu memberikan materi kepada orang lain, tetapi engkau mampu memberikan hatimu, mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga sekalipun di tengah masalah, engkau tidak akan bersungut, engkau tidak akan menggerutu, tetapi tetap ada ucapan syukur, pujian kepada Tuhan Allah. Karena hanya dengan pujian kepada Tuhan, situasimu akan mampu teratasi. Kita tidak akan menggerutu atau kita mengharapkan bantuan dari orang lain, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang untuk memberikan bantuan kepada kita yang membutuhkan, kepada mereka yang membutuhkan. Dan kita yang berkelebihan, dengan kasih Yesus kita akan tergerak untuk mau memberikan dengan sukacita. Apapun yang engkau lakukan, memberi, apapun yang engkau hadapi dalam keterpurukan, ingat, Yesus selalu ada bersamamu. Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu, Yesus peduli denganmu, dan Dia telah mati untukmu. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa itu adalah hal yang besar dan penting. Sekalipun ada penentang, tetapi fokus Paulus tetap meninggikan Yesus dalam setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap area kehidupannya. Biar itu juga yang menjadi penting dalam hidup kita. Setiap hal bahwa Yesus yang utama, karena hanya Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Hanya Yesus yang sanggup menggerakkan kita untuk mau bertolong-tolongan. Hanya Yesus yang mampu membawa kita untuk menghadapi masalah pandemi ini. Yang akan memberikan kita kekuatan itu Yesus. Yang akan memberikan kita kemampuan itu Yesus. Yang akan memberikan kita kedamaian itu Yesus. Cuma Yesus saudara, Dia yang paling besar, Dia yang paling penting, Dia yang paling utama. Arahkan hatimu kepada Yesus dan biarkan Yesus berkarya dengan kasih-Nya. Pandemi ini saudara, kita tidak tahu kapan berakhir. Bahkan kita tidak bisa menghentikannya. Tetapi dengan Yesus kita sanggup menghadapinya. Dengan aktivitas new normal dalam keberadaan kita, mesti biasakan pakai masker, jaga jarak, biasakan cuci tangan. Itu ndak biasa torang baking dulu, sekarang mari biasakan untuk torang lakukan. Tapi ada yang paling penting, yang paling utama. Kalau dulu ndak biasa berdoa, ndak biasa baca Alkitab, maka mari jadikan itu kebutuhan setiap hari kita. Doa, baca Alkitab, dan kenali Yesusmu yang luar biasa. Maka itu akan mengubah hidupmu di new normal yang akan kita jalani. Maka kehidupan kita untuk saling membantu satu dengan yang lain itu bukan hal yang berat, tapi hal yang mudah, membawa sukacita, kegembiraan kita bagi kita pun bagi orang banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, apapun yang kita gumuli dalam keluarga jemaat kita tahu Yesus sanggup memenuhi. Tapi yang utama, tinggikan Dia, karena Dia yang besar, Dia yang agung, Dia yang mulia, Dia Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Terima kasih. Tiada henti suara hatimu diperdengarkan bagi kami bahwa
Engkau mengasihi dan peduli dengan kami. Engkau memberi anakmu Yesus Kristus untuk hidup kami. Karenanya dalam situasi yang kami alami, Engkau mau kami memandang Yesus yang telah menderita bagi kami. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus ada pemulihan, hanya di dalam Yesus ada kekuatan, ada kedamaian. Bawa hidup kami Tuhan untuk meninggikan dan mengutamakan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak ragu, tidak khawatir karena Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, Kau meteraikan di hati kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Kita menyanyi, sudahkah yang terbaik kuberikan. Saudara, mari kita berdoa. Dimuliakan Bapa dalam Yesus yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih untuk persekutuan ibadah yang Engkau ciptakan bagi kami. Terima kasih Kau beri kami kesempatan untuk mengucap syukur dengan memberi persembahan. Kuduskan apa yang kami beri berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Dan kami sungguh percaya Bapa dalam Yesus selalu peduli dengan kami dan tetap memberkati kami. Apapun menjadi kebutuhan kami, Tuhan tahu dan Tuhan yang menyediakannya. Karena terima kasih Bapa, kami muliakan Engkau. Di tengah sukacita yang sementara kami nikmati, kami bersyukur dengan mereka yang akan merayakan hari ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi di minggu berjalan 29 Juni sampai 5 Juli. Kami bawa kepadamu keluarga Wonok Sondak pada tanggal 29 Juni merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-8. Pada tanggal 2 Juli keluarga Menayang Mandang ulang tahun pernikahan ke-12. Tanggal 5 Juli keluarga Rotin Suluk Putranti, ulang tahun pernikahan yang ke-26. Mereka yang merayakan ulang tahun pribadi, 29 Juni, Cikita Rini Lengkong, 25 tahun, keluarga Lengkong Tikoalu. 30 Juni, Mordekai Iskoverin Kawatu, 4 tahun, keluarga Kawatu Pangalila. Listi Roti, 43 tahun, keluarga Mondigi Roti. Noelani Mirelegi, 12 tahun, keluarga Legi Maino. Tania Sumakut, 21 tahun, keluarga Sumakut Rambing. Jenny Lumalente, 40 tahun, keluarga Pareda Lumalente. 1 Juli, Raul Rumardi, 18 tahun, keluarga Sumardi Malemboris. Yulince Barahama, 45 tahun, keluarga Tewu Barahama.
Prince Moninka 11 tahun, keluarga Moninka Ante. Tanggal 2 Juli, Rohana Maroyahan Sibuea 44 tahun, keluarga Sibuea Lumentut. Inggria Talumewo 33 tahun, keluarga Onibala Talumewo. Yahya Iska 49 tahun, keluarga Iska Sampel. Tanggal 3 Juli, Miracle Waluko 8 tahun, keluarga Waluko Ratuliu. Elhana Elsia Weken 7 tahun, keluarga Weken Herwianti. Hani Tumbio 53 tahun, keluarga Tumbio Harman. Julia Everdin Gagana 52 tahun, keluarga Gagana Tahulending. Martin Moniaga 50 tahun, keluarga Tulus Moniaga. Tanggal 4 Juli, Stefani Sigar 23 tahun, keluarga Sigar Maradia. Clay Prince Polii 13 tahun, keluarga Polii Manorek. Yulianti Dali 32 tahun, keluarga Pasal Besi Dali. Virginia Tamaka 20 tahun, keluarga Tamaka Sambur. Tanggal 5 Juli, Yulita Tulus 11 tahun, keluarga Tulus Sumanti. Yece Hilda Ellen Lintang 65 tahun, keluarga Mondigir Lintang. Since Kasenda 74 tahun, keluarga Poli Imanorek. Adela Manopo 77 tahun, keluarga Kopalit Manopo. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dengan usia baru. Engkau menguduskan sukacita mereka, agar mereka tetap persembahkan sukacita itu untuk memuliakan Tuhan. Berkati mereka sehat dan kuat, penuh damai dan sukacita. Terpuji Engkau Bapa, kami pun berdoa kepadamu untuk mereka yang dalam kelemahan, mereka yang sudah lanjut usia, pun mereka yang dalam kelemahan sakit, yang sementara dalam proses pengobatan dan proses pemulihan. Ibu Frida Sulondorong Mandalika, Bapak Gans Bobi Harman, Ibu Amiada Tampu Bolon, Ibu Siska Makaleu, Bapak Franky Pondaa, Ibu Yeti Antara, Ibu Christopher Oro, Ibu Yece Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Jemi Engka, Ibu Yoke Lonto, Bapak Julius Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandeirot, Bapak Rudi Christoffel, Bapak Alex Oro, Ibu Boyo Tambengi, Ibu Fani Pinatik Lapot, Adi Elhana Weken, Ibu Eugenia Simangunsung Tambunan, Bapak Vivi Pasuhuk, Ibu Agustin Siwu, Bapak Royke Kombaitan, Bapak Alfred Skatuuk, Bapak Dance Sumakut, Ibu Ela Damar, Ibu Katrin Lapian, Bapak Adelorf Barahama, Ibu Mina Tahulending, Ibu Since Makahekung, Ibu Kopalit Manopo, Ibu Ripka Bawanto, Ibu Desi Wakari, Bapak Matindas Wakari, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jemi Nelwan, Ibu Patilima Kambei, Bapak Andri Sondak. Engkau Tuhan yang menguasai hidup kami. Kuasa-Mu sempurna dan ajaib bagi kami. Kami rindu pemulihan Engkau terus berikan bagi mereka yang dalam kelemahan. Tapi sekalipun dalam kelemahan, biar mereka merasakan kasih-Mu yang memberikan kedamaian, ketentraman. Sehingga dalam pergumulan ini, mereka tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Pulihkan mereka dan keluarga mereka. Tapi kami juga bergumul dengan mereka yang berdampak dengan virus corona saat ini. Tuhan, yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, secara khusus di daerah kami Sulawesi Utara, lebih lagi di kota Manado. Tuhan, bawa mereka untuk melihat kepadamu, berpengharapan kepadamu, sehingga membawa mereka tidak gentar, tetapi berserah kepadamu. Engkau punya kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Tapi keluarga juga yang berdampak dengan
situasi sosial yang mengenyampingkan mereka, yang menyendirikan mereka, bahwa mereka hanya melihat kepadamu Tuhan dan tetap memiliki kedamaian, ketentraman, sehingga kesehatan, kekuatan mereka akan semakin terpelihara karena pusat mereka hanya kepada Yesus. Terima kasih bagian para medis, Engkau memberkati mereka. Engkau memberkati juga pemerintah kami yang ada di pusat sampai daerah. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri perlindungan, sehingga mereka mampu menjalankan tanggung jawab dengan sukacita, dengan kedamaian, tetapi terutama dengan mengandalkan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami berdoa untuk gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ada di Sinode, yang ada di wilayah Mapangat 1, dan secara khusus kami yang ada di Jemaat Rondor Paniki Bawah. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Theo Tawaris Master Teologi, hikmat-Mu bersama dengan dia, tetap dalam kerendahan hati dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkaulah kekuatannya, Engkaulah sumber kehidupannya, memampukan dia menjalankan tanggung jawab dengan baik dan benar dalam sukacita di dalam Tuhan. Memberkati pribadinya dan keluarganya. Semua badan pekerja diberkati, semua pelayan khusus, tetap ada semangat baru bagi kami untuk mengutamakan Engkau dalam tugas kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, karena Engkau Yesus yang tahu segala sesuatu, dan di dalam Engkau kami tidak akan dikecewakan, tapi di dalam Engkau kami akan dimampukan untuk menjalankan tanggung jawab kami, sehingga apapun yang kami programkan Tuhan di Jemaat Rondor, kami tidak ragu dan khawatir, karena kami meninggikan Engkau Yesus. Engkau akan memenuhi setiap hal yang kami butuhkan, setiap hal yang kami ragukan, Engkau yang akan menyelesaikan semuanya itu. Oleh karena berkati semua pelayan khusus, tapi juga penasihat jemaat, kostor pegawai gereja, semua yang terkait, komisi pembangunan, komisi BIPRA, komisi umum, apapun kami dalam Jemaat Rondor, Engkau memberkati. Dan terutama semua anggota Jemaat Rondor Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 16, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, Tuhan, baharui kami selalu dengan kasih-Mu, dan bawa kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Kami tahu identitas kami, bahwa kami ini adalah pewaris kerajaan Allah. Kami ini adalah milik Yesus yang berharga, yang dijaga, dilindungi, sehingga kami hendaknya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarga masing-masing, berkati pekerjaan, berkati rencana kami. Kami taruh semua itu kepadamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk tim ibadah yang Engkau hadirkan dalam persekutuan saat ini. Diberkati kami masing-masing dengan talenta yang ada, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati semua peralatan yang digunakan, berfungsi dengan baik untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi Jemaat Rondor, bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami yang berdoa, mengucap syukur, hanya di dalam nama Yesus yang mengajar gereja-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan tutup ibadah ini. Disilakan berdiri. Perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah
Saudaraku, sampaikanlah salam kepada setiap orang kudus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita.